Jadi teman-teman sekalian, kita akan membahas nih mengenai instruksi Eropa mengenai perlindungan data. Pertama-tama kita harus tahu ya bahwa instruksi itu adalah perintah. Jadi di sini Eropa ingin menjaga adanya transparansi antara si perusahaan dengan konsumennya. Nah, dalam sistem informasi sendiri kita punya yang namanya etika di sini teman-teman. Dan salah satu hal untuk melaksanakannya adalah membuat perlindungan data, yaitu perlindungan data terhadap konsumen-konsumen yang ada. Nah, jadi di Eropa sendiri sudah ada nih instruksinya pada tahun 1998, dinamakan dengan Directive on Data Protection. Jadi di sini ada dua hal yang digarisbawahi. Pertama, wajib ada informed consent ketika si perusahaan ini ingin mengambil data si konsumen. Jadi akan ada tuh pemberitahuan bahwa izin dong mau ngambil datanya begitu. Lalu yang kedua, ketika mereka sudah mengambil data nih, sebuah perusahaan, misalnya perusahaan Microsoft atau perusahaan Google, data ini nggak boleh kesebar ke negara yang proteksinya masih lemah. Dalam artian ketika negara ini menerima data si konsumen, maka data konsumen ini bisa aja tersebar luas entah ke negara A, ke negara B, nggak tetap di negara itu. Jadi ini nggak diperbolehkan. Lalu dari peraturan tersebut naik lagi tingkatnya pada tahun 2009. Terdapat aturan baru, yaitu aturan penggunaan cookies. Pasti teman-teman sekalian tahu cookies ini, karena kalau menurut saya kita sebagai Gen Z akan selalu melihat ini ketika membuka sebuah website, terutama website berita, akan muncul seperti ini, menanyakan konsen kita, izin kita. Apakah kita ingin menerima cookiesnya? Cookies ini seperti pelacak teman-teman, yang melacak kegiatan yang kita lakukan. Jadi dia tahu aktivitas-aktivitas yang kita lakukan apa saja. Dia mengingat pola perilaku kita. Jadi ketika kita menerima cookies, kita mengizinkan mereka mendapatkan informasi pola perilaku kita. Nah, inilah aturan baru yang diterapkan oleh si Eropa. Hampir sama dengan import consent, namun ini lebih terang-terangan. Lalu yang ke tahun 2012 ada lagi nih tambahan aturan baru. Jadi di sini si konsumen ini bisa mengatur ketika data ini sudah diambil, mereka bisa meminta perusahaan itu untuk menghapus lagi. Dan jika perusahaan ini sudah mengambil data dan ataupun melanggar peraturan ini, akan ada denda 2%. Maka dari peraturan-peraturan ini, misalnya ada denda ini, banyak perusahaan besar, mereka ketakutan. Jadi mereka pun seperti AS ya. Pada zaman itu Amerika Serikat protectionnya masih rendah. Namun karena adanya denda dan sebagainya, banyak perusahaan-perusahaan besar yang takut. Makanya mereka si Amerika ini langsung ada mengeluarkan sistem yang hampir sama proteksinya dengan si Eropa ini, namanya Safe Harbor. Jadi mereka juga menerapkan transparansi kepada si konsumennya agar si konsumen ini merasa aman, dan perusahaan-perusahaan besar itu ya tetap bisa mendapatkan informasi dari konsumennya. Jadi mereka nggak perlu keluar dari negara Eropa, karena kan di sana banyak juga, luas juga pangsa pasar mereka. Jadi kan sayang kalau keluar. Jadi si Amerika menyikapi dengan cara itu. Selanjutnya kita akan membahas yang namanya tantangan internet terhadap privasi. Jadi ya teman-teman, kita tahu ya bahwa di internet ini banyak informasi saling melempar-melempar. Jadi banyak sekali privasi kita tersebar kemana-mana. Nah, perlu kita ketahui dulu, pengumpulan data pribadi ini pasti ada. Nah, kegiatan kita yang secara online kita lakukan akan dipantau, ditangkap, dan disimpan di banyak server yang berbeda. Nah, untuk seperti perusahaan iklan, ini tuh sebagai sumber pemasukan mereka. Misalnya ketika ada sebuah aplikasi nih, TikTok misalnya, memiliki preferensi terhadap apa yang kita suka. Misalnya For You, kan di situ banyak video-video yang pastinya sesuai dengan humor kita. Nah, itu mereka sudah mempelajari itu, sudah mengumpulkan data pribadi dari yang hal-hal yang kita like, hal-hal yang kita komen, hal-hal yang kita simpan. Nah, inilah yang dinamakan dengan pengumpulan data pribadi. Di sini teman-teman sekalian, kan di TikTok ini juga ada yang namanya soft
atau tempat berbelanja, ketika kita sudah mencari nih, misalnya sepatu dan sebagainya, nanti akan sering nih muncul sepatu di bagian pembelanjaan karena mereka tahu bahwa kita akan membeli ini. Jadi mereka seperti mempermudah akses kita dan juga membuat agar si perusahaan ini produknya itu terjual. Lalu di sini ada beberapa teknik pelacakan. Yang pertama itu cookies. Ini seringkali ada dalam Chrome, dalam Google, di mana cookies ini masih bisa dihapus ya teman-teman, karena kita ketahui kan kalau dalam Google itu atau dalam Chrome ada penghapusan history kan. Jadi ketika kita sudah login dan kita menghapus itu, maka otomatis login kita kehapus. Namun jika tidak, maka kita tetap bisa masuk. Itulah dinamakan cookies. Dia mengakses info-info yang diperlukannya. Lalu di sini ada super cookies. Ini lebih sulit dihapus. Kenapa? Karena dia tidak terlihat dan dia ini seperti ada di YouTube ya. Kalau teman-teman lihat ada di YouTube itu ada iklan yang ditampilkan seperti kita disuruh menjawab pertanyaan dan sebagainya. Itu sebenarnya sudah termasuk ke super cookies. Dan dia juga melihat ya bagaimana kita berinteraksi di internet. Mereka juga melihat pola-pola yang kita lakukan. Namun ini memang sudah agak hilang, namun masih ada. Lalu selanjutnya ada web beacon. Ini melacak perilaku pengguna via email dan situs. Jadi ya nggak kelihatan juga. Dan kita dilacak juga perilaku ya, seperti nama kita dia tahu. Lalu pokok informasi lengkap kita dia ketahui. Jadi bukan hanya pola-pola saja. Dan ada juga spyware. Ini program tersembunyi merekam aktivitas kita di internet. Nah, jadi di sini banyak nih pelaku pengumpulan datanya. Pertama, ada perusahaan iklan, e-commerce, media sosial seperti Google dan Facebook. Nah, ini mereka punya tujuannya sendiri, teman-teman. Jadi ketika mereka memahami nih pola dari perilaku konsumen, otomatis mereka bisa punya yang namanya emotional connection terhadap konsumennya. Jadi mereka bisa memanfaatkan privasi atau data-data yang mereka dapatkan untuk membuat iklan yang terarah. Jadi pas tujuannya, ketika sudah sampai di konsumen, otomatis iklan itu akan dibeli oleh konsumen, ditonton oleh konsumen, dan mereka pun mendapatkan uangnya. Lalu di sini kan sudah banyak nih tantangan internetnya. Kenapa sih ada banyak tantangan ini? Karena regulasinya itu lemah. Jadi kalau dulu ini di Amerika ada peraturan yang mengatakan, maka sebelumnya saya bilang AS itu masih lemah peraturannya sebelum ada safe harbor itu. Perusahaan ini boleh mengambil data tanpa izin dulu, kecuali kalau kita minta ini, kita mengetahui bahwa data kita diambil dan kita nggak mau data kita diambil, kita bisa meminta option out, kami mau keluar, kami nggak mau data kami diambil, begitu teman-teman. Jadi si konsumen ini harus sadar sendiri tanpa perusahaan itu memberitahu, dan itu ya sangat lemah kalau konsumennya itu tidak menyadari bahwa privasi mereka itu ya dilanggar. Di sini ada beberapa ya upaya perlindungan data di internet yang dilakukan melalui sertifikat privasi seperti Trusty, inisiatif organisasi seperti NEI, lalu serta penyediaan alat option out. Nah, meski begitu, efektivitasnya dari yang solusi ini masih terbatas, sehingga kesadaran individu tetap penting untuk menjaga privasi mereka. Nah, jadi di sini teman-teman, kita akan membahas solusi teknis. Kenapa dikatakan bahwa efektivitasnya itu terbatas. Jadi kita punya solusi ya tadi, enkripsi email, browsing secara anonim, blokir cookie, deteksi spyware. Nah, di sini ada banyak ya sebenarnya. Namun ini dikatakan gagal karena meskipun ada solusi ini, mereka tidak bisa mencegah pelacakan lintas situs. Jadi misalnya kita sudah ke website berita A, kita sudah melihat nih ada iklan sepatu. Dan ketika kita ke website B, kita melihat juga ada iklan sepatu yang sama, itu yang dimaksudkan dengan pelacakan lintas situs. Nah, jadi ada fakta di sini.
Jadi sebenarnya AI 9 sama Firefox sudah menyediakan fitur untuk do not track. Jadi kita nggak bisa dilacak. Namun banyak pengguna ini yang tidak tahu sehingga mereka tidak mengaktifkannya. Jadi mereka kurang ikut andil dalam menjaga privasi mereka dan banyak privasi mereka yang diambil karena hal tersebut. Nah, di sini juga dikatakan bahwa banyak penolakan industri karena regulasinya ini masih lemah ya teman-teman. Jadi industri iklan online ini menolak karena kalau mereka mengikuti, bagaimana kami mau mengetahui gitu secara diam-diam privasi konsumen kami? Bagaimana kalau kami menunjukkan ada notifikasi, konsumen kami malah menolak. Jadi mereka melanggar jadi mereka melanggar dan ya tetap melakukan itu, mempelajari perilaku konsumen karena belum ada yang namanya kesepakatan resmi atau undang-undang yang mewajibkan untuk menghormati DNT tadi, do not track. Ya, selanjutnya ini ada tentang hak kekayaan, yaitu kekayaan intelektual. Jadi teman-teman, kekayaan intelektual itu ya sudah kita ketahui ya, bahwa itu sesuatu yang tidak berwujud dan merupakan hasil kreativitas dari manusia. Nah, jadi di zaman teknologi ini, di zaman sistem informasi ini, teknologi memudahkan pencurian data dan duplikasi karena kalau kita ketahui di internet itu informasi gampang dicari, gampang distribusikan. Jadi gampang disalin dan disebarluaskan haki ini. Nah, jadi 3 hak yang diberikan kepada si manusia ini, si yang mempunyai kreativitas, ada 3 hak ini diberikan. Pertama yaitu rahasia dagang, kedua hak cipta, dan ketiga hak paten. Nah, jadi rahasia dagang ini merupakan informasi bisnis rahasia yang tidak diketahui oleh publik, karena kan dari namanya saja rahasia. Nah, jadi dengan adanya diberikannya rahasia dagang ini, maka ini akan melindungi ide dasar, bukan hanya bentuk fisik produknya saja. Contoh seperti pembuatan resep-rahasia Cimory, algoritma rahasia Google, ini bisa dilindungi kalau kita mempunyai rahasia dagang ini. Nah, kelemahannya ketika dia sudah kesebar nih resep-resepnya di internet, otomatis sulit untuk diturunkan kembali. Karena kan kita tahu ya bahwa digital ini sangat gampang untuk mendistribusikan sebuah informasi, apalagi informasi yang sudah bocor. Untuk menutupnya kembali itu sulit. Jadi untuk menangani hal ini, antara perusahaan sama karyawan harus setuju dengan menjaga kerahasiaannya. Nah, ini bisa pakai perjanjian tertulis atau disebut NDA. Lalu selanjutnya ada hak cipta. Ini hak eksklusif untuk melindungi karya asli dari duplikasi tanpa izin. Nah, jadi ada hak perlindungan ini ada batas waktunya ya teman-teman. Untuk perorangan seumur hidup ditambah 70 tahun setelah orangnya meninggal. Untuk perusahaan 95 tahun sejak diterbitkan. Jadi teman-teman, kelemahan dari ini dia hanya melindungi karya asli ya teman-teman. Jadi menjiplak itu yang dilindungi. Jadi ketika orang lain boleh nih meniru idenya, bisa misalnya membuat aplikasi chat, boleh. Cuma jangan persis sekali, misalnya WhatsApp diikutinya semua dari tampilannya dan segala macamnya. Itu yang tidak boleh, dan ini menjadi kelemahan. Jadi orang-orang boleh mengikuti ide, tapi ya sebatas itu saja, nggak boleh lebih dari itu. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Ide buat sistem operasi berbasis jendela bebas pakai semua orang, tapi kalau desain spesifik jendela seperti di Macintosh ini kasus perusahaan Apple sama perusahaan Microsoft. Ya, kalau si Microsoft ini plek-tiplek menjiplak si Macintosh ini, otomatis mereka kena kasus secara hukum. Karena si Macintosh ini akan dilindungi, namun kalau tidak, maka cuma idenya saja nih yang dipakai, maka tidak apa-apa. Nah, lalu yang ketiga itu hak paten. Jadi
sebuah individu atau orang-orang ini boleh memiliki hak eksklusif untuk memonopoli penggunaan ide atau penemuan tertentu. Jadi ini harus original, baru, dan mengandung kontribusi inovatif. Jadi hak perlindungannya ini 20 tahun sejak paten diberikan. Nah, kelemahannya ini dia ketika kita harus membuktikan bahwa ini benar loh ideku, ini benar ide kami. Ya, kita harus melalui proses panjang karena ya kita tidak boleh asal mengklaim kalau itu punya kita. Dan juga ada biaya mahal di sana dan syaratnya sangat ketat untuk membuktikan bahwa inovasi itu adalah milik kita. Jadi teman-teman, ada tantangan nih bagi hak kita di hak kekayaan intelektual. Nah, jadi karena adanya perkembangan teknologi digital ini, hak ini jadi sulit dilindungi. Kenapa? Karena kalau bentuknya sama nih teman-teman, file digital, jadi bingung ketika seseorang mengcopy, menyeplaknya, kita harus melindunginya sebagai apa? Misalnya contoh kalau teman-teman tahu ada aplikasi yang namanya Wattpad, itu ada websitenya juga. Jadi ketika kita membuka di website nih, dan ada bacaannya, di dalam bacaannya itu ada musik, dan orang ini ada yang mau menciplak nih bacaannya, menciplak tulisan dari penulis ini, musik-musiknya juga dimasukkan, ya kita jadi bingung. Ini mau dikelompokkan jadi pelanggaran terhadap musik, terhadap buku, atau terhadap websitenya sendiri. Nah, begitu teman-teman. Jadi internet ini juga memperparah pembajakan ya teman-teman, karena kan distribusinya ini mudah, otomatis sangat mudah untuk memperbanyak, memindahkan, dan mengubah. Jadi tinggal copy paste. Tapi kalau di zaman belum ada internet ini, kita ya kalau mau mengcopy buku, kita harus bawa bukunya itu ke tukang fotokopi, dan kita perlu kertas, butuh biaya untuk melakukan kejahatan. Namun di sini lebih dipermudah. Jadi di sini ada solusi teman-teman, yaitu Undang-Undang Hak Cipta Milenium Digital pada tahun 1998. Jadi di sini ketika sudah diberitahukan nih, internet service provider harus menutup situs yang melanggar hak cipta. Jadi banyak ya teman-teman sekarang bahwa website ilegal tuh ketika sudah diberitahukan, maka mereka akan hilang dari pasaran dan kita tidak bisa mengaksesnya lagi. Dan juga ada penekanan nih yang dilakukan, seperti muncul toko-toko resmi seperti ada iTunes, Kindle, Netflix. Jadi kita tidak perlu kebajakan untuk menonton, nggak perlu langsung ke bioskop, kita bisa kok menonton secara digital. Namun ya harus bayar tetap, tapi ya ada waktunya gitu, waktu bulanannya, dan bisa jadi lebih murah ketimbang langsung ke bioskop. Dan ini yang menjadikan opsi pilihan agar menekan pembajakan yang ada. Lalu di sini kita akan membahas akuntabilitas, liabilitas, dan juga pengendalian. Nah, di dunia modern ini kan kita pakai teknologi. Jadi ketika teknologi ini merusak, salah, dan akhirnya merugikan orang lain ini, kita mempertanyakan nih ketiga hal ini, siapa sih yang harus bertanggung jawab? Pertama, akuntabilitas. Kita mempertanyakan tanggung jawab untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan sesuatu itu siapa? Ketika sudah ada orang-orang yang merugi, ini harus dimunculkan pertanyaan-pertanyaan ini. Yang kedua, liabilitas. Jadi siapa sih yang akan mengganti rugi ketika teknologi ini merugikan orang lain? Dan ketiga, pengendalian. Jadi sebelum adanya masalah ini, apa sih yang bisa dilakukan untuk mengawasi, mengatur, dan mencegah agar kesalahan ini tidak terjadi? Jadi di sini teman-teman, ini bisa ditanyakan ketika memang ada orang yang merugi. Jadi kalau software ini hanya info biasa, misalnya berita, dan itu memang benar kejadian kayak buku, dan dia mengatakan dan berita ini membuat sesuatu yang mungkin 21 plus, misalnya kejahatan pembunuhan dan sebagainya, ataupun ada sebuah buku nih yang memberikan motivasi bahwa
21 hari menjadi sukses dan sebagainya. Nah, kita tidak bisa menuntut karena si pembuat ini hanya ingin memberikan informasi. Jadi ketika kita tidak bisa sukses selama 21 hari, mungkin ada cara kita yang salah karena kan itu hanya informasi untuk menuju hal tersebut. Dan kita juga tidak bisa dirugikan karena hal tersebut. Karena kan informasinya positif ya, walaupun output yang kita dapatkan negatif. Lalu kalau softwarenya bikin rusak atau rugi, ini baru harus ada hukum khusus buat lindungi orang. Jadi harus ada 3 pertanyaan tadi. Nah teman-teman sekalian, kita juga harus memahami ya dari 3 hal tadi ya, bahwa kualitas data dan kesalahan sistem ini nggak pernah 100% sempurna. Pasti ada risiko sekecil apapun itu. Nah, para perusahaan ini juga terkena dampaknya. Jadi mereka bingung nih, apakah mereka harus memperbaiki terus dengan yang biaya mahal, lama rilisnya, konsumen nggak merasakan. Apakah mereka harus memilih itu atau mereka rilis saja tapi risikonya bisa mereka tanggung. Jadi 3 hal tersebut bisa mereka jawab, bisa mereka lakukan. Nah, jadi di sini kalaupun mereka merilis teman-teman, pasti kan masih ada risikonya. Nah, jadi kita harus mempertanyakan juga nih, kalau misalnya kejadian, kalau sistemnya salah, misalnya ada bug error, siapa yang bertanggung jawab? Bisa teman-teman, kalau misalnya website seperti buku tadi ya tidak apa-apa ya, karena ya mereka memberikan informasi. Tapi kalau informasinya sesat, baru kita bisa menuntut mereka. Namun jikalau seperti website bank, jikalau mereka itu udah bocor, udah rusak, ya bank ini memang harus bertanggung jawab karena otomatis dampak negatifnya itu ya material dari si konsumennya itu hilang, uangnya hilang, diambil si pencuri. Jadi kalau bug ini merugikan pengguna, kita juga harus mempertanyakan siapa sih yang bakal ganti rugi. Jadi bagaimana perusahaan menjaga dan mengawasi supaya sistemnya tidak sembarangan error. Nah, inilah yang harus ditanggung oleh si perusahaan ketika mereka memang sanggup untuk merilis sesuatu dan sesuatu itu masih ada risikonya, sekecil apapun itu. Nah, selain masalah kualitas sistem, ada juga kualitas hidup. Ada keadilan, akses, dan batasan. Jadi sebenarnya teknologi ini ya masalah sosial baru, bukan hanya masalah seperti sistem tadi. Kalau dulu kan masalah teknologi itu cuma soal hak cipta, pencurian data, dan lain-lain. Namun sekarang teknologi ini makin kuat sampai bisa merusak masyarakat, budaya, bahkan politik. Jadi kita bisa diadu domba, bisa dibully habis-habisan di internet ini. Jadi kalau dulu nih teman-teman, siapa sih yang pegang kekuatan? Nah, jadi di sini ada yang novel namanya Big Brother karya George Orwell 1984. Ini mengkisahkan bahwa si Big Brother ini adalah pemerintahan yang diktator. Mereka ini mengatur rakyat ya, bahkan sampai pikiran-pikiran rakyatnya ini mereka tahu, dan mereka akan menghukum siapa saja yang bertentangan dengan mereka. Jadi kalau dulu orang-orang berpikir pemerintahan akan seperti itu jikalau pemerintahan akan seperti itu jikalau teknologi ini makin kuat. Namun sekarang ternyata bukan pemerintahan saja, tapi perusahaan teknologi raksasa seperti Google, Amazon, Apple, Microsoft malah lebih kuat dari pemerintahan itu sendiri. Jadi mereka bisa mengontrol kita. Apalagi jikalau kita punya kecenderungan ya teman-teman, kecenderungan untuk membeli sesuatu dengan sesukanya. Ya kita bisa aja terkontrol dengan teknologi raksasa ini. Jadi teknologi ini bisa dianggap sebagai masalah sosial baru. Jadi dan juga kita masuk ke just in time. Kita ya kerja harus cepat, liburan kadang tetap kerja karena kan kita bisa mengakses online ya teman-teman. Ada yang namanya Google
meet, ada yang maju. Jadi kita bisa kerja di mana aja. Lalu kalau di keluarga pun kadang ya bisa terganggu gara-gara ada urusan kerja. Nah, ini membuat hidup kita tidak seimbang. Keluarga pun makin renggang, teman makin jarang ketemu, sosial makin rapuh. Kalau kita hanya menggunakan teknologi ini, kita sebagai pilotnya ini tidak cerdas dalam menggunakannya. Jadi kita bisa dikendalikan oleh si teknologi. Baiklah, itu sekian penjelasan saya. Saya lanjutkan kepada Farida Hanum.